Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, kami menyapa kepada saudara-saudari yang saat ini sedang berulang tahun kelahiran. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan umur yang panjang. Dan bagi saudara-saudari yang merayakan hari pernikahan, biarlah Tuhan yang memberkati setiap rumah tangga dengan cinta kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, terbaring lemah, baik itu di rumah sakit ataupun pemulihan di rumah ataupun bahkan menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kesehatan. Marilah kita berdoa. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari, renungan pada hari ini, Senin 1 September 2025, diambil dari kitab Yohanes 10 ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dengan tema Tuhan Yesus Gembala yang Baik. Nas ini ingin menyatakan identitas Yesus sebagai gembala yang baik dan ingin meyakinkan umat di dalam Yesus ada keselamatan. Dan Yesus sendiri yang berkata bahwa akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana sesungguhnya keberadaan manusia di hati Tuhan. Kita tahu bahwa bagi Tuhan, manusia selalu akan merasa aman dan tentram bila ada di dalam pandangan Tuhan. Sedangkan bagaimana manusia saat ini mengenal dan percaya kepada Tuhan sebagai gembala yang sejati. Dalam tradisi Yahudi, seorang gembala memiliki tanggung jawab terhadap domba-dombanya, mengenal dan memelihara domba-dombanya, di mana gembala itu sangat mengerti akan kebutuhan. Dia bangun pada pagi hari untuk menggembalakan domba-dombanya dan mencari rumput yang hijau. Lalu dia memberi makan dan bahkan menjaga dari kawanan-kawanan serigala yang ingin memakannya. Dan pada waktu malam hari, seorang gembala juga akan menggiring domba-dombanya untuk pulang. Sehingga dari hal ini dapat kita lihat bagaimana seorang gembala sangat bertanggung jawab kepada domba-dombanya. Dari nas inilah digambarkan, begitulah dengan Kristus Yesus sebagai gembala yang baik, di mana Dia rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia. Dengan kebaikannya, itu merupakan bentuk cinta kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan kepada manusia. Namun, menggembalakan dalam arti bukan dengan mengalahkan segala sesuatu musuh dari segala jenis keperkasaannya, tetapi bagaimana Allah dalam Kristus Yesus itu sendiri memberikan nyawanya. Nah, oleh karena itu sesungguhnya bagaimana relasi atau hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan telah memberikan dirinya, nyawanya kepada kita sebagai gembala yang baik. Sekarang yang dipertanyakan bagi kita, bagaimana hubungan atau relasi kita dengan Tuhan. Sebagaimana kita dapat mengerti hubungan atau relasi orang tua dengan anaknya.
hubungan antara guru dengan murid-muridnya, hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya, dan bahkan di dalam gereja, hubungan para pemimpin gereja dengan umatnya. Yakinkah kita ada pemeliharaan, ada perlindungan? Nah, dewasa ini kita dapat melihat banyak krisis dari segala bidang, baik itu kesulitan demi kesulitan yang dialami orang, tantangan dan ujian dalam perjalanan hidup. Tapi bagaimana kita diyakinkan bahwa Tuhan sebagai gembala yang baik akan selalu memelihara hidup kita. Tuhan tahu besar pergumulan kita. Tuhan tahu kemana kita berada. Tuhan tahu pada waktu kapan kita beristirahat. Tuhan tahu ketika kita merasa letih dan haus. Dengan demikian, seharusnya kita percaya penuh dengan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Oleh karena itu, marilah sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat juga menjadi gembala yang baik seperti Kristus Yesus yang menggembalakan keluarga kita, di tempat kita berada, dalam masyarakat, ataupun di dalam gereja, berbangsa, dan bernegara, di mana kita telah ditetapkan sebagai gembala yang dimampukan untuk memelihara dan memberikan kenyamanan dan menjaga setiap orang-orang yang berada di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus kami bersyukur dan bersuka cita tentang segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkati kami untuk setiap kehidupan kami, pekerjaan kami, biarlah itu seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang sedang merayakan hari ulang tahun mereka, biarlah Tuhan memberikan umur yang panjang dan kesehatan. Berkati juga Tuhan jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan, biarlah Tuhan yang memberikan damai sejahtera dan cinta kasih di tengah-tengah rumah tangga mereka. Engkau juga Tuhan kami percayakan berkati seluruh yang sakit, biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan. Dan juga kami berdoa bagi para orang tua, kiranya Tuhan memberikan kekuatan damai sejahtera dalam mendidik dan mengasuh anak-anak mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami, berkati mereka Tuhan, berikan hikmat dan kebijaksanaan. Berkati Tuhan para lansia, berikan mereka keteguhan hati, kekuatan, dan juga rahmat dari Tuhan, selalu bersyukur atas cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Putra-Mu, Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.